Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita masuki kitab Imamat pasal ke-8. Kita akan baca, nanti saudara baca di rumah semua ya. Kita baca sampai ayat ke-15 saja ya. Ayat 1 sampai 15. Tapi saudara nanti baca di semua ayat ini. Tuhan berkenan kita menyelesaikan ayat bab per bab ya. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan. Ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, bawalah Harun dan anak-anaknya bersamanya, dan pakaian dan minyak urapan dan seekor lembu jantan muda, persembahan penghapus dosa, dan 2 ekor domba jantan dan sekeranjang roti tidak beragi. Lalu kumpulkanlah seluruh umat ke pintu kemah pertemuan. Dan Moshe melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepadanya. Dan dikumpulkanlah umat itu di depan pintu kemah pertemuan. Dan berkatalah Moshe kepada jemaat itu, inilah firman yang telah Yahweh perintahkan untuk dilakukan. Dan Moshe mendekatkan Harun dan anak-anaknya, lalu memandikan mereka dengan air, dan mengenakan baju panjang padanya, dan mengikat pinggangi dia dengan sabuk, dan memakaikan jubah padanya, dan memasang efod atasnya, dan mengikat pinggangi dia dengan pita efod, dan dengannya dia mengikatkan efod itu padanya. Dan dia memakaikan kepadanya tutup dada, dan memasakkan urim dan tumim ke dalam tutup dada itu. Dan dia memasang serban di kepalanya, dan di atas serban itu di bagian depannya, dia memasang patam emas jamang yang kudus, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Moshe. Dan Moshe mengambil minyak urapan lalu mengurapi tabernakel itu, dan semua yang ada di dalamnya dan menguduskannya. Dan dia memercikkan minyak itu di atas mezbah 7 kali. Dan mengurapi mezbah itu dan segala peralatannya. Dan bejana pembasuhan serta dasarnya untuk menguduskannya. Dan dia menuangkan minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Dan mengurapinya untuk menguduskannya. Lalu Moshe mendekatkan anak-anak Harun dan memakaikan baju-baju panjang kepada mereka, dan mengikat pinggangi mereka dengan sabuk-sabuk, dan melilitkan ikat-ikat kepala kepada mereka, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Moshe. Dan dia membawa lembu jantan muda, 1 persembahan penghapus dosa, dan Harun serta anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan muda, persembahan penghapus dosa itu. Lalu ia menyembelihnya, dan Moshe mengambil darahnya dan mengoleskannya pada tanduk-tanduk di sekeliling mezbah itu dengan jarinya, dan dia menyucikan mezbah itu. Kemudian dia menuangkan darah itu ke dasar mezbah, dan dia menguduskannya untuk mengadakan penebusan baginya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita coba belajar terus tentang Torah ya. Karena seperti yang pernah atau yang sering kali dikatakan, Torah itu dasar ya, dasar iman kita, untuk juga dasar kita untuk mempelajari semua kitab-kitab yang ada ya, selain 5 kitab pertama atau Torah ya. Kita mengucap syukur, saya percaya pasti ini adalah rencana kehendak Tuhan. Karena kita harus memiliki dasar yang kuat ya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat akan mudah tergoyahkan ya.
Puji Bapak Yahweh, tadi pagi saya dengar kembali khotbah yang minggu lalu ya. Ternyata ada sedikit, banyak orang yang nggak perhatikan ya, tapi karena saya yang khotbah, saya juga lihat, oh ini salah. Salahnya apa? Saya sebutkan Yesua menjejakkan kakinya di atas bukit Sion, ya itu salah, itu bukit Zaitun. Ya, memang bukit Zaitun sama bukit Sion itu bersebelahan, ya bersebelahan. Dan di tengah-tengahnya itu ada lembah. Lembah itu dinamakan lembah Yosafat. Atau yang kita kenal di dalam kitab Wahyu pasal 16. Itu Har Megiddo atau yang sering dikenal orang Armageddon. Ya, nanti orang-orang kan Tuhan kumpulkan di sana. Lembah Yosafat itu kalau saudara baca di dalam kitab Yoel ya. Di sana dikatakan rencana Tuhan yang dinubuatkan melalui Yoel kemudian dikuatkan kembali oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal ke-16. Dan kita melihat sekarang ya, itu menggenapkan juga apa yang dikatakan dalam kitab Sakaria. Bangsa-bangsa akan mengepung Yerusalem. Ya. Jadi ya kita berdoa aja. Berdoa anytime memang waktunya. Ya kan segala sesuatu itu kan Yesus sendiri berbicara. Kedatangan anak manusia itu seperti kilat. Cepatnya, tahu sudah terjadi. Ya. Nah, kalau kita tidak siap nggak siap ya itu harus terjadi. Jadi ya kita harus siap. Tidak ada kata ya mudah-mudahan saya siap, nggak ada. Harus siap. Kalau memang kita mengimani untuk diangkat. Ya. Jadi ya dengan pertolongan Roh Kudus saya percaya kita terus-menerus sedang dibentuk oleh Tuhan ya. Nah, kita mengucap syukur karena semua ini ya seperti yang pernah dikatakan di dalam kitab Ibrani bahwa Torah ini sebenarnya bayangan dari apa yang sesungguhnya akan terjadi. Ya, pada waktu itu bayangan. Tapi setelah Yeshua, ya semua ini menjadi sesuatu yang semakin nyata dan semakin kita akan melihat kenyataannya. Karena ada tertulis ya. Saat ini kita hanya melihat dia dengan samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Ya. Kalau saudara dan saya rindu melihat dia, ada tertulis, tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat dia. Dan ada tertulis, kuduskanlah mereka dengan kebenaranmu. Firmanmu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, kita berusaha ya, dengan pertolongan Roh Kudus, terus menggali firman Tuhan. Karena saya pribadi sangat mengimani ya. Karena Yeshua itu ada tertulis dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya kata kitab Ibrani. Ya. Dan dia dikatakan di dalam kitab Timotius dia setia kepada firman. Loh, kita kalau saudara perhatikan doa-doa pembukaan. Ketika kita mendengar firman, ya, ada tertulis berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, yang memelihara. Dan ada tertulis ketika kita mendengar firman, iman kita ditambah. Artinya menjelang kedatangannya, jangan malas baca firman. Ya, jangan malas baca firman. Karena pengaruhnya sangat besar. Kita harus ingat bahwa Bapak Yahweh itu setia sama firman-Nya. Kalau kita baca firman, entahkah itu satu ayat, entah satu bab, entah beberapa bab dalam satu hari, maka iman kita walaupun kita tidak sadar pasti bertambah. Pasti. Kenapa? Karena itu firman-Nya sendiri. Ya. Dan saya percaya dengan kita membaca banyak firman, bukan saja iman kita ditambah,
Kita dibawa untuk semakin mengenal Dia dengan benar. Karena firman itu pribadinya sendiri. Ya, pribadinya sendiri. Semakin akrab kita dengan seseorang, semakin kenal kita siapa dia. Semakin akrab kita dengan firman, semakin kita mengenal dia lebih dalam. Semakin kita mengasihi. Ya, dan ya kadang-kadang ya saya sendiri mengalami. Kadang-kadang saya baca firman, kadang-kadang nangis. Ya, nggak tahu kenapa. Ya saya merasakan firman itu menjamah. Ya, saya rindu untuk senantiasa bisa hidup dan berjalan dalam firman. Nah, saya merindukan saudara juga begitu. Saya berdoa untuk saudara. Ya, karena itu bagian daripada kewajiban saya sebagai seorang imam untuk berdoa. Doakanlah bangsa ini, doakanlah bangsa Israel. Doakanlah anak-anak Tuhan yang ada di mana-mana. Ya. Saya berdoa. Salah satu doanya. Di seluruh dunia banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sayangnya mereka tidak memanggil Dia sesuai dengan nama yang diajarkan oleh rasul yang dikhususkan Tuhan untuk bangsa non-Israel, yaitu Paulus. Sehingga Paulus sendiri berkata dan mengingatkan, banyak orang yang memanggil nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Dan itu menjadi pergumulan saya setiap saya berdoa, Tuhan jamah mereka. Karena banyak di antara mereka juga tidak mengerti kalau mereka salah. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya, tidak ada nama lain selain nama Yesua, kata Kisah Rasul pasal keempat ayat ke-12. Kan kasihan kalau mereka entah salah satu 5 jawatan yang membimbing mereka tidak mengerti, sehingga jemaatnya otomatis nggak ngerti. Atau ngotot, ya, ngotot merasa sudah benar. Ya, kita mengucap syukur bahwa caranya Tuhan dengan canggihnya komunikasi di seluruh dunia begitu mudahnya sekarang. Ya, kita tahu bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Loh, orang Yahudi itu manggilnya apa? Ya, manggilnya apa? Loh, itulah yang kita ikuti. Ya. Tetapi banyak orang yang tetap ngotot karena itu bukan suatu kebetulan kalau di tempat ini. Ya, di tempat ini oleh kemurahan Tuhan saya mendapatkan ayat ini. Walaupun ayat itu kan sudah tertulis lama. Tapi banyak nggak diperhatikan. Banyak orang yang memanggil nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Ya. Ya, saya mengucap syukur paling sedikit kita di sini mengerti. Saya mengucap syukur apabila berita ini sampai ke seluruh muka bumi, walaupun itu tidak walaupun itu tertulis, tetapi jarang atau tidak pernah diekspos oleh para pelayan Tuhan. Ya, tetapi mereka sekarang mulai celik. Saya juga heran kadang-kadang ya, beberapa waktu yang lalu seperti yang saya katakan. Ada orang yang ngomong, saya kebetulan dengar gitu loh. Wah, sekarang ada nama Yesus yang lain. Namanya Yesua. Udah dalam hati saya nggak terbalik ini. Nggak terbalik. Ya. Ya, yang benar kata nama Yesua, bukan Yesus. Tetapi saya mengucap syukur ya, artinya kalau toh mungkin dia dengar dari sini. Paling sedikit orang celik matanya. Sehingga coba dia bukalah berita-berita dari mana keselamatan ini datang, supaya mereka dengar. Siapa sih nama juru selamatnya? Ya. Siapa sih nama? Yesus apa Yesua, kan gitu. Ya. Saya sangat yakin ya. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau engkau tidak panggil Yesua berdasarkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, jangan harap kau selamat. Jangan harap. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya.
Tuhan itu bukan setia sama orang. Engkau boleh pendeta, engkau boleh ketua sinode. Lo Moshe itu memimpin lebih dari 2 juta orang. Bergaul dengan Tuhan berhadapan muka. Bahkan mukanya bercahaya karena dia terus menerus bertemu dengan Tuhan. Yahweh di gunung Tuhan. Orang seperti itu Tuhan bilang kau tidak boleh masuk. Tuhan bukan setia sama Moshe-nya. Tetapi sama firman-Nya. Dan Tuhan mau kasih lihat itu sebagai suatu contoh. Supaya kita pun harus sangat berhati-hati. Tuhan pribadi kita, tetapi dia setia sama firman-Nya. Karena itu dia berkata, apabila engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, kau pasti selamat. Karena itu kita berusaha dengan pertolongan penerangan firman dan Roh Kudus. Supaya kita layak tinggal di dalam dia. Karena bagaimana mungkin kita bisa tinggal di dalam dia kalau kita tidak benar di hadapan Bapa Yahweh. Ya. Nah kita bukannya harus selalu menuduh, oh saya nggak benar. Tidak ada yang benar, tetapi kita dibenarkan kalau kita percaya kepada Yeshua Sang Juru Selamat. Ya jangan terus menerus kita menuduh diri kita, aduh saya begini, saya begini. Itu setan yang terus menerus. Ya, terus menerus menuduh, kamu kan dulu begini, begini. Katakan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Paulus dengan berani mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Kan dia sendiri kan ngaku, dia itu brengsek. Dia itu penindas umat Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, dia memperoleh anugerah yang luar biasa. Karena itu dia berani berkata, ya, aku lupakan yang di belakang. Karena itu berkali-kali di tempat ini jangan memiliki iman seperti ayam. Ayam itu terus-menerus ngorek sampah masa lalu untuk menggoyahkan iman. Mereka menamakan diri anak-anak. Milikilah iman seperti Raja Wali yang terus-menerus menginginkan makanan yang segar. Yang terus-menerus mau tinggal di tempat yang tinggi. Sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Apa yang kita baca ini, kan ini bayangan. Sebagaimana wujud nyatanya, kan gitu. Ya. Nah, kita melihat segala sesuatu Tuhan mengaturnya sedemikian luar biasa. Kita tahu di dalam bangsa Israel, ya, tidak semua suku dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, kenapa? Kan gitu harusnya ditanya. Kita sudah belajar ini. Hanya kan saya rewind kembali. Kenapa? Ketika Moshe pergi 40 hari 40 malam menghadap Tuhan. Tuhan bilang kepada Moshe, turun ke bawah. Saudara-saudaramu melakukan hal-hal yang berdosa. Ya. Kemudian Moshe turun dari gunung dengan membawa 2 loh batu. Ya. Ketika dia melihat mereka menyembah kepada lembu sapi emas yang dibuat oleh tangan manusia yang mereka sembah. Ya. Kemarahan yang meluap-luap. Sehingga Moshe ya, melihat kelakuan saudara-saudaranya. Loh batu yang ditulisi dengan tangan Tuhan sendiri. Karena saking marahnya. Dia lempar, dia hancurkan. Ya. Kemudian dia kumpulkan semua bangsa ini. Siapa yang tidak menyembah kepada lembu ini, patung lembu? Hanya suku Lewi, sukunya sendiri, sukunya Moshe. Ya, sejak itu Tuhan menetapkan hanya suku Lewi yang dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Ya, kemudian cara Tuhan. Ya, dari situ kita bisa melihat
Tidak semua orang ya itu mempunyai katakanlah karunia khusus untuk menjadi seorang imam. Bisa tangkap ya? Kita memang khususnya kepala rumah tangga, imam dalam keluarga. Dia harus menjadi imam dalam rumah tangganya. Tetapi untuk menjadi imam secara secara umum, tidak semua orang sebagai imam ya. Itu untuk bangsa Yahudi. Di dalam bangsa Yahudi sendiri pun hanya suku Lewi dari keturunan Harun. Ya, dari keturunan Harun. Karena kan Lewi ini punya berapa anak? 3 anak kalau saya nggak salah ya. Kita sudah belajar itu. Nanti saudara lihat dalam 1 Tawari pasal ke-6. Ya, di situ ada salah satunya ya. Itu kita lihat lah ya, daripada kita tebak-tebakan nanti. Ya, kita pernah belajar ini. 1 Tawari pasal ke-6 kita lihat. Kita baca ayat 1. Anak-anak Lewi ada 3 orang, Gersom, Kehat dan Merari. Ya. Jadi dari 3 anak inilah yang menjadi imam. Imam ya. Tetapi yang jadi imam besar, kita lihat. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yesar, Hebron dan Uziel. Anak-anak Amram, Harun, Mose dan seterusnya. Jadi hanya dari keturunan Kehat, kemudian Amram, kemudian Harun. Ya, dari Amram ini kan ada 3, ada Mose, ada Harun, ada Miriam. Mose bukan imam besar. Ya. Tetapi di dalam apa yang Tuhan sendiri katakan, Mose terhadap Harun ya, itu seperti ilahnya dan Harun itu seperti nabinya. Sesuai dengan apa yang tertulis. Kita pernah belajar ini. Kita rewind kembali dalam kitab Keluaran pasal ke berapa itu? Pasal ke-4. Ayat ke-18. Lalu Mose pergi dan kembali kepada Yetro, mertuanya berkata kepadanya, izinkanlah aku pergi dan kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir dan melihat apakah mereka masih hidup. Dan Yetro berkata kepada Mose, pergilah dalam damai. Perhatikan. Yahweh berfirman kepada Mose di Midian, pergilah, kembalilah ke Mesir karena semua orang yang menginginkan nyawamu sudah mati. Ayat 16, sorry. Dan dia akan berbicara, maksudnya dia ini si Harun ya. Dia akan berbicara bagimu kepada umat itu dan dia akan menjadi mulut bagimu dan engkau akan menjadi ilah baginya. Jadi ini berdasarkan perkataan Tuhan sendiri ya. Mose itu seperti Tuhannya Harun. Harun sebagai juru bicaranya, sebagai nabinya. Ya. Tetapi Mose itu bukan imam besar. Hanya karena dia bertindak sebagai ya katakanlah wakil Tuhan langsung. Dia yang dipercayakan Tuhan untuk mentabiskan Harun sebagai imam bersama dengan anak-anaknya. Ya. Pada awalnya berdasarkan yang kita baca tadi, Harun itu punya 4 orang anak. Ya. Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi anak pertama dan kedua ini karena nanti kita baca di dalam Imamat ke-10 kalau saya nggak salah atau ke-11. Mereka melakukan kesalahan fatal. Sehingga Tuhan membinasakan mereka dan kedua anaknya ini nggak punya anak. Akhirnya hanya dari 2 orang. Eleazar dan Itamar. Ya. Dan keturunannya inilah yang menjadi imam-imam besar. Dan pada zaman Daud, zaman Salomo, ya. Kalau nanti saudara baca di dalam 1 Tawarikh pasal ke-24 ayat 3 mulai.
Daud membagi mereka menurut tugas mereka dalam ibadah mereka. Bahkan Sadok anak Eleazar dan Ahimelek anak Itamar. Keturunan Eleazar didapati lebih banyak daripada keturunan Itamar sebagai pemimpin orang-orang yang perkasa. Nah, mereka membaginya untuk keturunan Eleazar 16 pemimpin, keluarga leluhurnya, dan 8 orang dari keturunan Itamar untuk keluarga leluhur. Jadi total 24 keluarga besar dari Eleazar dan Itamar. Ya. Nah, ini diatur karena setiap minggu kan berubah terus. Ya, kalau nanti saudara baca semuanya. Dan waktu mereka pas mendapat tugas, itu pun harus diundi ya. Seperti yang pernah kita pelajari atau kita pernah baca tentang siapa? Tentang Yohanes Pembaptis. Kita lihat dalam kitab Lukas. Pasal ke-1. Ya. Di mana kita lihat sini, kan di situ ada keturunan Abia, tapi keturunan Abia itu kan ada banyak. Jadi ditentukan siapa yang harus menjadi imam pada waktu itu. Kita lihat Lukas pasal 1, ayat ke-5 sampai 9. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam bernama Sakaria dari kelompok Abia. Jadi kalau nanti saudara baca dalam satu Tawari itu, kelompok Abia ini, ada kelompok Abia. Ini semuanya anak Eleazar atau Itamar. Ya, 2 anak Harun itu. Dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elisabeth. Ya. Dan mereka keduanya benar di dalam Elohim dengan terus berjalan tanpa celah dalam segala perintah dan peraturan Yahweh. Dan tidak ada anak pada mereka karena Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut usia. Terjadilah pada saat melaksanakan tugas keimamannya sesuai giliran kelompoknya di hadapan Elohim menurut kebiasaan keimaman dia mendapat undi. Jadi walaupun dalam satu kelompok Abia kan banyak orangnya. Semua ini keturunan imam. Siapa yang dapat tugas? Yang dapat tugas ya dengan cara Tuhan si Sakaria, bapaknya si Yohanes Pembaptis. Diundi. Ya, jadi di sini kita melihat tugas seorang imam ya dalam aturan aturan Torah itu semua diundi. Siapa yang bertugas untuk melaksanakan di sini pembakaran dupa? Ya. Artinya tidak sembarang orang yang melaksanakan tugas untuk datang di hadapan Bapa Yahweh. Dan saya percaya karena namanya diundi kan pasti Tuhan yang milih. Bukan manusia yang milih. Dan itu bukan suatu kebetulan karena dari sini kita bisa menghitung, memperkirakan kapan sebenarnya Yeshua dilahirkan. Nah, kita sudah pernah dapatkan selebarannya perhitungan. Draft perhitungan perkiraan kapan Yeshua lahir. Nah itu kan semua dari sini. Ya. Nah itulah cara Tuhan ya. Kalau kita tidak menggali, nggak bisa kebuka. Ya. Sehingga banyak orang di luar sana mereka merayakan kelahiran Yeshua tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Hanya berdasarkan adat istiadat turun-penurun, tradisi-tradisi, ya. Dan pada akhir zaman ini kan semua dibuka. Baru orang mulai ya dengan banyak apa yang mereka baca. Kemudian mereka juga banyak yang pergi ke sana. Apakah mungkin, kan biasanya gitu. Apakah mungkin pada musim, Desember itu kan musim dingin. Apakah mungkin gembala ada di padang rumput? Nggak mungkin. Nah, dari situlah orang terus menggali. Karena Tuhan mau mengungkapkan kebenarannya bagaimana. Karena itu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak disingkapkan. Karena Tuhan memakai banyak orang yang mau sungguh-sungguh. Akhirnya semua tersingkap.
Sehingga apa yang tertulis dalam kitab Imamat tentang 7 hari raya, ternyata semua itu terlebih kedatangan Yeshua. Itu semua sudah tertulis. Tetapi rahasia-rahasia itu hanya dibuka Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang sungguh-sungguh mencari aku akan mendapatkan aku. Dan orang-orang ini saya percaya pada akhir zaman semua dibuka. Dibuka. Sehingga kita semakin mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan kita melihat di sini dari apa yang tadi kita baca. Ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani yang telah kita baca beberapa waktu yang lalu. Torah ini adalah bayangan. Moshe dalam hal ini sebagai wakil daripada Bapa Yahweh. Ya. Memanggil orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi imam. Supaya ditabiskan sebagai imam. Supaya diteguhkan, supaya diurapi sebagai imam. Ya, oleh Tuhan. Dan kita melihat apa yang pertama kali dilakukan. Ya, dimandiin. Kan tadi kan, betul kan? Harun bersama anak-anak, pakai saya baca terjemahan Lukas. Lalu kumpulkanlah seluruh jemaat di pintu kemah pertemuan. Moshe melakukan seperti yang tadi perintahkan Yahweh kepadanya. Maka berkumpullah jemaat itu di depan pintu kemah. Lalu berkatalah Moshe kepada jemaat itu. Ya. Kemudian di ayat ke-6 dikatakan Moshe membawa Harun dan anak-anaknya dan memandikan mereka. Salah satu syarat untuk menjadi imam bagi Tuhan, dia harus dibersihkan, dimandikan. Ya, dimandikan. Kemudian setelah dimandikan, baru dipakaikan pakaian-pakaian yang sudah dipersiapkan. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi kan, pakaian kemeja panjang, ikat pinggang, jubah, baju efod, pita, sabuk, dan sebagainya. Itu yang dilakukan kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Ingat ya, 3.500 tahun yang lalu karena ya antara Abraham sampai ke Moshe kurang lebih 500 tahun. Ya. Antara Abraham sampai Yeshua kurang lebih 2000 tahun. Ya. Jadi antara Mose sampai Yeshua 1500 tahun. Antara Yeshua sampai sekarang 2000 tahun. 2000 tambah 1500. 3.500 tahun yang lalu kurang lebih. Hal ini dilakukan. Tuhan meneguhkan. Dan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, mereka ditetapkan sebagai imam dan juga keturunan-keturunannya. Ya, karena itu jangan heran kalau sampai saat ini ya kalau seringkali kita mendengar ya biasanya di berita-berita kan. Kalau bernama Cohen itu berarti imam atau keturunan imam. Ya. Cohen, kalau Cohen Gadol ya imam besar. Ya, Cohen itu semua orang Lewi ya. Tadi kan 3 anak Lewi. Itu semuanya imam. Tetapi tugas untuk membakar dupa dan sebagainya itu hal-hal yang khusus. Itu hanya imam besar. Ya. Imam besar ini juga yang kalau dikatakan kalau saudara baca nanti semuanya. Kan mereka pakai ada di dalam dadanya itu. Dalam lipatan dada itu, lipatan bajunya. Ada Urim dan Tumim. Di mana kalau mereka menemui kesulitan, ya tinggal tanya imam besar ini akan tanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi jawab Urim atau Tumim. Dan sampai saat ini banyak orang di luar Israel pun
tidak tahu persis bagaimana bentuknya, bagaimana menerima jawaban. Tetapi ada firman Tuhan yang menyatakan ketika mereka dalam kesulitan, mereka tanya kepada imam besar, dan imam besar akan tanya kepada Bapa Yahweh, dan jawabannya ada di Urim Tumim, atau boleh dikatakan ya atau tidak, ya terserah, nggak tahu bagaimana caranya. Tapi itulah perintah-perintah Tuhan. Artinya ya di situ kan ya seperti undian juga. Mengundi Tuhan yang mana, yang ini apa yang ini. Saya tangkap. Dan di sini kita melihat mereka belajar dan kita diajar. Ketika sesuatu juga kita mentok, ya tanya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan yang mana? Kalau yang ini, maka dia begini. Kalau yang ini, dia begini. Yang mana? Ya, saya tangkap ya. Kalau kita di dalam suatu kesulitan, kita harus contoh ini ya. Ya artinya saya sendiri pun seringkali seperti itu. Ketika saya melakukan sesuatu, mentok nih. Ya tanya Tuhan, Tuhan gimana? Kalau ini kehendak Tuhan, saya harus jalan sini, ini pasti jadi. Tetapi kalau ini bukan kehendak Tuhan, tutup jalan ini supaya saya jangan jalan ke sana. Karena kita nggak tahu kan. Tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan mengasihi anak-anaknya yang berseru dan berharap serta percaya kepada Dia. Dan Dia sepanjang pengalaman saya ketika saya dalam keadaan mentok seperti itu, Dia tidak pernah mengecewakan. Artinya selalu memberikan jalan yang tepat. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat. Nanti saudara baca semuanya, kita coba melihat. Karena ini seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan kitab Ibrani, Torah itu hanya bayangan. Dan kita sangat mengimani janji Yeshua. Engkau dan saya akan menjadi imam dan raja. Seperti yang tertulis kan, kita sudah seringkali diingatkan dalam kitab Wahyu. Ya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Makanya untuk kita bisa menjadi imam dan raja, imam dalam arti kata, kita nanti akan melayani Dia. Dan untuk bisa melayani Dia, apalagi menjadi raja, namanya raja kan sebagai sebagai hakim. Yang menghakimi, yang akan menghakimi orang-orang yang pada masa 1000 tahun. Ingat ya, pada masa 1000 tahun itu ya, masih banyak orang-orang di luar orang yang percaya kepada Bapa Yahweh yang masih hidup. Ya. Dan kita adalah orang-orang yang diangkat dan memperoleh kasih karunia untuk memerintah bersama Dia. Siapa yang diperintahi orang-orang itu? Tetapi namanya 1000 tahun masa damai. Sebagaimana tertulis, 1000 tahun setannya diikat. Setan, namanya setan diikat, ya semua damai, semua baik. Termasuk binatang juga baik. Pernah dibuka di sini kan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka segala kuasa yang pernah diberikan Bapa Yahweh kepada manusia, termasuk untuk menaklukkan binatang, itu diberikan kepada manusia. Tetapi setelah manusia tertipu sama setan, semua kuasa ini diambil oleh setan. Sehingga sejak itu binatang yang tadinya jinak, yang tadinya makanannya cuma rumput, binatang-binatang buas, akhirnya menjadi binatang buas. Tetapi nanti selama 1000 tahun pemerintahan kita, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu, karena setannya diikat, binatang-binatang juga jadi jinak semua. Seperti dahulu sebelumnya. Ya. Tetapi kita harus tahu sebagaimana tertulis. Ketika nanti setan dilepas, nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu 20 ya.
Kita pernah, ya kadang-kadang kan dibuka sedikit-sedikit. Karena kita pernah belajar kita Wahyu ya, kalau Tuhan berkenan nanti setelah selesai Torah, kalau memang Tuhan berkenan. Kita belajar Wahyu. Ya bagaimana Tuhan yang berdoa ya kan, karena ya seperti ini kan kita oleh kemurahan Tuhan dibuka sedikit-sedikit. Karena begitu banyak rahasia yang terkandung di dalam kitab Wahyu. Ya. Nah ketika setannya dilepas setelah 1000 tahun. Ya manusia-manusia yang tadinya kelihatannya baik-baik. Dirasuk sama setan. Nanti saudara baca ya di dalam kitab Wahyu 20. Sehingga mereka, kita kan ada di tempat bersama Yeshua orang-orang kudusnya. Ya. Nah orang-orang ini dirasuk sama si setan menjadi buas lagi. Mereka menyerbu perkemahan orang kudus di mana kita, kalau kita setia kita ada di dalamnya. Nah inilah yang dikenal perang Gog Magog, atau kita baca lah ya supaya kayaknya kita pernah baca, cuman karena kita baca itu lagi ya nggak masalah lah. Karena Gog Magog ini banyak juga disebutkan di kitab Yeskiel ya. Tetapi Gog yang Magog di sini, nah, itu perang terakhir si setan dikalahkan. Di mana kita, kalau saudara perhatikan doa-doa, kita akan maju bersama Yeshua melawan si jahat. Itulah perang Gog Magog. Kita baca ya. Di dalam Wahyu pasal 20. Kita mulai baca ayat ke-7. Dan bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan akan dibebaskan dari penjaranya. Perhatikan. Dia akan keluar menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, dan turunlah api dari Elohim dari langit menghanguskan mereka, dan si setan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Mereka akan disiksa siang malam untuk selamanya. Ini yang dikatakan perang Gog dan Magog. Di mana kita, panglima perang kita Yeshua, melawan si setan dengan bala tentaranya, ya orang-orang yang selama 1000 tahun itu kelihatannya baik-baik. Setelah setan dilepas ya jadi lagi kayak setan. Ya, tetapi di sini dikatakan Yeshua menghancurkan mereka dan si setan dibuang ke tempat yang sudah ditetapkan bersama dengan para pengikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, rencana Tuhan itu sangat indah. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Sebagaimana yang seringkali disingkapkan dalam kitab Mazmur. Semua telah tertulis di dalam Torahnya oleh Sang Sutradara Agung. Dan saudara dan saya yang sedang dipersiapkan untuk menjadi imam pada saat pemerintahan bersama dia. Artinya melayani dia, karena dia imam agungnya. Ya, imam besarnya ya dia, Yeshua. Kita melayani dia. Karena itu kita sedang dipersiapkan. Sebagaimana si Moshe mempersiapkan si Harun bersama kedua orang anaknya. Atau pertama-tama keempat orang anaknya. Ya, ketika Nadab dan Abihu masih ada kan dia diurapi semua. Ya. Kita melihat pertama-tama dimandikan. Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk. Manusia lama kita ini harus dikuburkan. Kita harus mandi. Kita harus dikuburkan di dalam air.
Inilah yang kita kenal baptisan. Ya. Dikubur manusia lama kita dalam air, dalam firman. Mati bersama Yesua melalui baptisan. Kata Roma pasal ke-6, nanti saudara baca. Kemudian kita keluar dari air, lahir dari firman. Lahir dari firman. Lahir baru, lahir sebagai ciptaan yang baru. Bukan lahir karena keinginan manusia. Suami istri atau laki-laki dan perempuan. Tetapi keinginan Tuhan. Ya, itulah gambaran seutuhnya. Ya, bayangannya Harun dan anak-anaknya mandi. Ya. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang disiapkan untuk menjadi imam. Maka kita yang dilahirkan dari seorang ibu. Ada tertulis dalam kitab Mazmur. Ya. Dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa. Hidup dalam dosa. Tidak mungkin jadi imam Tuhan. Karena itu kita harus mengoborkan manusia lama kita yang dilahirkan dari seorang ibu. Supaya kita lahir dari firman. Inilah yang banyak orang di luar sana mengatakan lahir baru. Jadi nanti saudara kalau ditanya orang apa sih lahir baru, sudah ngerti. Karena berkali-kali itu disingkapkan. Lahir baru artinya lahir dari firman. Ya, tetapi ya seperti beberapa waktu yang lalu diingatkan kan. Caranya harus benar, namanya harus benar, yang baptis pun harus sesuai firman. Ya terserah orang di luar sana mau ngomong apa. Tetapi saya sebagai seorang yang dipercaya untuk memegang beberapa paling sedikit 2 jawatan dari 5 jawatan yang ada. Saya harus berani menyatakan apa yang tertulis. Ya. Apa yang tertulis. Karena Yesua sendiri tidak pernah mengutus perempuan ya untuk melayani dia. Pergi. Tidak ada ayatnya. Kan kita sudah baca dalam kitab Matius. Pasal berapa itu? Pasal 19 ayat 29. Orang mau ngotot ya silakan. Tetapi kita belajar ada tertulis. Dan di dalam amanat agung yang Tuhan berikan kepada para murid. Jelas dikatakan kepada ke-11 murid. Walaupun saya percaya di situ ada Maria Magdalena dan ada Maria ibu Yesua. Paling sedikit. Ya. Tetapi kenapa ditulis kepada ke-11 murid? Untuk menekankan kepada orang percaya bahwa Yesua itu tidak melanggar Torah. Karena dia adalah Torah yang hidup. Ya. Dari sini kita ya harus mengerti. Saya sadar banyak orang yang marah ya mungkin. Bagi saya nggak jadi masalah. Ya. Karena itu tertulis. Engkau melawan yang tertulis yaitu urusanmu dengan Tuhan. Bagi saya kalau saya tidak menyatakan apa yang tertulis, saya yang repot. Betul nggak? Firman Tuhan itu nggak ada toleransi. Bisa tanggap? Nggak ada toleransi. A ya A, nggak ada A aksen. Nggak ada. Apalagi B. Karena Tuhan itu berbicara kepastian. Ya atau tidak. Nggak ada di tengah-tengah. Laki atau perempuan. Nggak ada banci. Ya. Lah kita harus melihat di sini dengan kacamata yang jelas. Karena waktunya sudah semakin dekat. Dan Tuhan mau buka semua. Sehingga apabila kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya terserah. Pilihan ada di tangan masing-masing. Kita yang ada di sini dan kau yang di luar sana. Tuhan gak pernah paksa. Gak pernah. Karena itu sejak awal penciptaan kembali.
Dia sudah berfirman. Engkau pilih kehidupan atau engkau pilih kematian. Hanya itu kan. Engkau pilih Yesua atau engkau pilih setan. Ya terserah. Tuhan tidak pernah memaksakan diri. Dan kita sudah belajar. Atau sedang belajar terus. Berdasarkan apa yang kita pelajari. Dan sebagaimana tertulis 1 Yohanes pasal ketiga. Ada anak Tuhan. Ada anak setan. Saat ini kita, dan saya mengajarkan kepada saudara, mengingatkan kita semua. Jangan coba-coba menghakimi. Ya, jangan coba-coba oh dia ini anak setan. Belum tentu. Karena kita diingatkan, lihat akhirnya. Jangan lihat awalnya. Saya tanggap. Lihat akhirnya. Akhirnya akan terlihat karena Yesus sendiri berkata. Ya. Lihat sampai akhir zaman nanti terlihat mana yang gandum, mana yang lalang. Artinya kita belajar dari sini. Jangan menghakimi. Ya, walaupun kita lihat orang ini kelakuannya nggak beres. Ya. Nah, supaya kita juga jangan tercemar ya, hindari. Tapi jangan menghakimi, oh kamu anak setan. Belum tentu. Lihat akhirnya. Bisa tangkap ya? Karena kita sudah belajar anak setan, anak Tuhan. Dan saya percaya, kalau namanya anak setan, tidak mungkin selamat. Dia memiliki hati seperti jalanan. Sehingga walaupun mereka dengar firman, mereka nggak ngerti. Tidak ada respon sama sekali. Punya mata tapi tidak melihat. Punya telinga tapi tidak mendengar. Karena itu tidak ada respon. Ya. Tetapi kita yang mengimani sebagai orang pilihan, kita sudah diajar dan diingatkan. Sebagai orang pilihan pun ada 3 macam kategori. Entahkah engkau menghasilkan 30, 60, apa 100. Dan kita sama mengimani. Karena kita sama-sama mengimani mau diangkat. Berusaha dengan pertolongan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mendapatkan yang 100. Karena hanya yang 100 yang akan diangkat. Tetapi yang 30 dan 60 saya menafsirkannya. Walaupun mereka akhirnya selamat. Tetapi mereka akan memasuki masa kesukaran besar. Kenapa? Mereka dimurnikan. Sehingga yang 30 kembali menjadi 100. Yang 60 menjadi 100. Tetapi melalui kesukaran besar. Api yang sangat besar. Sama seperti ketiga orang teman Daniel. Dibakar. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kata kita Wahyu pasal 7. Mereka melewati masa kesukaran besar. Tetapi mereka selamat. Kita tidak, atau saya mengajarkan tidak mengimani seperti itu. Karena itu mari, kesempatan masih ada. Sebelum pintu anugerah tertutup. Nah, saya mengucap syukur kita semua sudah lahir baru. Kemudian apa setelah mandi? Dikasih pakaian. Berbicara pakaian, berbicara karakter. Sebagaimana tertulis, milikilah pikiran Hamasia. Dan kita mengerti ada tertulis. Kalau kita menerima firman itu dengan lemah lembut. Firman itulah yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Walaupun firman itu keras dan mungkin saat ini kita belum bisa melakukannya. Saya hanya bisa menasehati kita yang di sini dan kau yang di luar sana. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Saya tanggap ya. Mungkin kita belum bisa lakukan sekarang. Tapi jangan pernah menolak. Ya. Mungkin sekarang memang belum waktunya.
Tetapi kalau sudah belum waktunya kau tolak, ya sudah. Engkau menolak firman, engkau menolak Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi kalau kita bilang, Tuhan, firman-Mu kayak begini, saya belum bisa melakukan saat ini. Tolong supaya saya bisa lakukan. Ingat, firman itulah yang menyelamatkan kita. Bukan kuat gagah kita, tidak. Yang diperlukan Tuhan bagi kita sesuai yang tertulis dalam kitab Yakobus, terimalah itu dengan lemah lembut. Terima, walaupun dia keras dan mungkin kita belum bisa lakukan. Tapi jangan pernah menolaknya. Terima aja. Ya. Walaupun kuping kita panas, hati kita panas, ya, jangan pernah nolak. Terima. Waktu Tuhan, kita berdoa, Tuhan firman-Mu bilang gini, saya masih seperti ini. Ingat, engkau dan saya sudah diberi Roh Kudus. Ketika kita lahir baru, kata kitab Galatia pasal ke-4 ayat ke-6 kita lihat. Galatia pasal ke-4. Kita melihat segala sesuatu, kita coba menghubungkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa. Ketika kita, saudara dan saya sudah lahir dari firman, baptis ya, lahir dari firman. Kita diberi Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13, kita dimeteraikan. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia pula, karena percaya, kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji. Karena engkau anak, engkau diberikan Roh Kudus, engkau diberi cap. Di alam roh, setan lihat ini milik Bapa Yahweh. Saya Yesus berkata, aku berikan kepadamu roh penolong. Lo pakailah roh penolong itu untuk menolong kita mampu. Mungkin saat ini kita masih belum bisa menerima firman. Belum bisa mempraktekannya. Minta tolong sama roh penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya kita bisa bukan saya mendengar, tetapi mengerti dan mempraktekannya. Karena firman itulah yang sanggup merubah kita. Sehingga apa yang dikatakan saya Yakobus 1 ayat 21, dialah yang menyelamatkan jiwa. Sehingga pikiran perasaan ini diganti dengan pikiran perasaan Yeshua. Karena firman yang tertanam. Ya. Cobalah mengerti kehendak Tuhan. Tuhan sedang memakaikan setelah kita dimandikan, diberikan pakaian, diberikan karakter. Berbicara pakaian, berbicara karakter. Dan di sana juga dikatakan dikasih ikat pinggang. Berbicara ikat pinggang berarti, ya kalau namanya ikat pinggang, supaya jangan kedodoran. Ya. Tetapi kedodoran ikat pinggang juga berbicara. Yeshua berkata, kalau nggak salah kepada Petrus ya. Kita lihat. Yohanes 21. Ayat ke-18. Dia berbicara kepada Petrus setelah kebangkitannya. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke tempat engkau menginginkannya. Namun
Manakala engkau bertambah tua, engkau akan merentangkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawa ke tempat yang tidak engkau inginkan. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang telah lahir baru, yang telah dipakaikan, ya. Artinya Mose memakaikannya kepada si Harun. Ya, berbicara Mose, berbicara Bapa Yahweh yang mengutus Mose untuk mentabiskan si Harun. Demikian juga kita, ya, kita dipakaikan oleh Tuhan jubah sebagai tanda bahwa kita memiliki karakter Yeshua. Setelah kita memiliki karakter Yeshua, dipasang ikat pinggang, artinya kita terikat kepada Dia. Ke tempat yang mungkin kita tidak suka, kalau Tuhan utus ya pergi. Saya tangkap. Umpamanya di tengah, ya dimanapun kita berada kan. Dimanapun kita berada, ingat engkau bukan lagi manusia duniawi. Jangan seperti bunglon. Di tempat yang biru kau jadi biru. Di tempat coklat jadi coklat. Tidak. Ya. Dimanapun kita ditempatkan, kita tidak berubah. Tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaikan bintang-bintang terang yang memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kegelapan dunia. Kalau Tuhan, kan Dia yang mengikat kita. Kemanapun Dia tarik ya ikut aja. Kalau itu kehendak Tuhan. Jangan pernah memberontak. Hanya terus kita berdoa, Tuhan kalau ini kehendak-Mu aku ada. Mungkin di tengah keluarga. Kemudian waktu itu mungkin sedang, ya namanya keluarga kan. Rame-rame. Kumpul-kumpul. Apalagi pesta kan. Jangan ikut-ikut. Pesta sih pesta. Tapi jangan sampai kita menjamah hal-hal yang tidak bersih. Jangan juga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bersih. Yang tidak mengandung iman. Karena dimanapun engkau dan saya ditempatkan Tuhan. Di tengah keluarga khususnya. Ya. Perlihatkan bahwa kita ini anak Bapa Yahweh. Kata-kata kita. Perbuatan kita. Ya. Makanan enak kan? Waduh, babi panggang, sate babi, udang, lobster yang gede-gede. Ditawarin, ya harus berani ngomong. Ya. Harus berani ngomong, kalau ditawarin, sorry, saya nggak makan itu. Oh, kenapa? Jelaskanlah firman, ada tertulis. Makanan itu tidak bersih. Ya, saya nggak mau makan yang tidak bersih. Karena tubuh saya sudah kudus. Praktekkan. Ya, praktekkan. Artinya dimanapun Tuhan menarik kita. Jangan kita menjadi seperti dunia. Kita sudah belajar dan kita Roma pasal 12 kan. Ya. Supaya kita terus menerus diperbaharui dan jangan menjadi seperti dunia. Dunia sedang lenyap dengan segala kelakuannya. Tetapi anak Tuhan tinggal tetap, kata firman Tuhan, selama mereka hidup di dalam firman. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengucap syukur. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat ini, paling sedikit ada 3 atau 4. Ya, 3 binatang, 1 penghapus dosa. 1 korban bakaran, saya percaya atau saya tafsirkan sebagai ucapan syukur. Kemudian domba yang terakhir sebagai pentabisan. Ya. Dan itu dilakukan oleh Mose untuk saudara-saudaranya ini. Kakaknya si Harun dan kedua atau 4 orang anak-anak. Nah, saudara dan saya pun sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yeshua.
Dan kita sudah diurapi dengan Roh Kudus. Tapi kan terserah kita. Mau setia apa enggak? Kesetiaan itu berjalan bersama dengan waktu. Ada orang yang setia seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Tetapi Tuhan ada tertulis setia sampai selesai. Sampai mati. Bahkan sampai selamanya. Dan kesetiaan itu memang harus dilatih. Latih dirimu. Latih diri kita untuk setia. Setia dalam hal-hal kecil. Setia dalam hal-hal besar. Kalau yang kecil aja nggak setia, bagaimana yang besar? Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, makanya saya katakan nanti dibaca semua ya. Kita coba mengambil apa intinya, karena ini semua bayangan. Ya, di situ ada penghapus dosa, ada pengucapan syukur, korbannya ya, ada penghapus dosa, pengucapan syukur, ada pentabisan. Saudara dan saya sudah diangkatnya, diadopsinya sebagai anak. Ditabeskan sebagai anak, artinya siap untuk melayani dia. Karena itu mari jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Ya. Kita belajar ya, jaga mungkin tutur kata kita, sikap kita. Harus ada perbedaan, kata kitab Maleakhi pasal 3 ayat ke-18. Coba kita lihat. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan yang tidak melayani dia. Kita baca terjemahan LAI coba. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Harus ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, gimana? Dan yang membuat kita berbeda, karena Roh Kudus yang memampukan kita melakukan firman. Dan bagaimana kita bisa melakukan? Karena kita mau. Bukan karena dipaksa ya. Jangan bilang, oh karena kata gembala. Bukan karena aku mau selamat. Aku harus melakukan firman Tuhan. Ya, keselamatan itu kata kita Filipi adalah urusan pribadi. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Ya, saya tidak pernah mau mengajarkan kepada saudara, oh ini kata gembala, no way. Karena seringkali di luar sana kan. Oh kata Pak Gembala harus begini. Ada tertulis, bukan kata gembala. Gembala belum tidak bisa menyelamatkan kita. Gembala agung bisa. Ya. Saya hanya mengajarkan apa yang tertulis, mengingatkan saudara dan saya. Sebagai orang yang dipercaya memegang salah satu 5 jawatan ini. Ya. Saya harus berani untuk menyatakan apa yang tertulis. Walaupun banyak orang sulit untuk menerima apa yang tertulis. Karena itu banyak orang yang tertulis begini, ya dikembangkan sedikitlah. Ya, supaya membuat lebih lembut. Gak bisa begitu. Gak bisa. Ya. Jangan ya orang luar sana bilang dipermoi, dibikin apa gitu. Dibikin lembek-lembek. Gak bisa. Ya. Firman Tuhan itu bagaikan palu godam, keras. Gak bisa dilembek-lembekin. Loh kitalah karena aku mau selamat. Ikutlah jalan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan Tuhan yang suruh ikut kita. Gak bisa. Ikutlah jalan Tuhan. Mohonlah kepada Dia. Roh Kudus berikan aku roh ketaatan, kesetiaan. Bukan saja mendengar firman. Tetapi terlebih mempraktek. Dan saya sangat percaya.
Karena firman itu adalah pribadi Bapa Yahweh sendiri dalam Adonai Yeshua Mashiach. Apabila kita dengan tekun belajar untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, firman itu sadar atau tidak sadar akan merubah kita. Pasti. Karena dia setia kepada firman. Kita akan punya keterbatasan kemampuan melakukannya. Yang kita lakukan sekarang, entah berapa persen benarnya, kita nggak tahu. Contoh umpamanya ibadah seperti ini kan. Apakah ini sudah 100% benar di hadapan Tuhan? Kita nggak tahu. Karena kita tidak punya tolak ukurnya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu ini sudah sekian banyak. Nah kita minta Tuhan sempurnakanlah ibadahku. Nanti dengan cara Tuhan dia mengajar kita. Bagaimana kita harus memuji dia. Bagaimana kita harus menyembah dia. Bagaimana kita harus membaca, menyelidiki, meneliti, menggali, memeditasi, mengobservasi firman. Dia akan menolong kita selama kita mau merendahkan diri. Ya, selama kita merendah, air itu akan mengalir. Tetapi begitu kita menyombongkan diri, alirannya berhenti. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa, kita sama-sama belajar. Ya. Sebagaimana Harun dan anak-anaknya ditabiskan. Dan mereka dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Berbicara pakaian, berbicara efod, segala macamnya itu. Kelengkapan yang Tuhan sudah siapkan. Saya tanggap ya. Kan Harun kan dipakai semua. Artinya sudah disiapkan. Itu pun terjadi bagi kita. Peliharalah dengan baik. Peliharalah kekudusan. Dan kalau kita melihat, kalau kita baca, ya pelajari lagi. Nanti kalau si Harun sudah waktunya pergi, pakaiannya ini diwariskan kepada anaknya dan seterusnya. Artinya, ya, apa yang saudara dan saya lakukan, itu pun bisa mempengaruhi anak-anak dan keturunan-keturunan kita berikutnya. Tapi percayalah dengan pertolongan Roh Kudus, dia akan memampukan kita. Ya. Apa yang Tuhan sudah pakaikan. Pakaian, ikat pinggang, jubah dan segala macam kelengkapannya. Ya. Dengan pertolongan Roh Kudus bukan saja kita mempertahankan apa yang diberikan Tuhan. Tetapi kita bisa mempraktekkan. Ada perbedaan antara imam dan orang biasa. Saya tanggap ya. Keturunan Harun kan pakai imam, pakai pakaian-pakaian. Tapi beda dengan, jangankan dengan orang di luar Lewi. Dengan saudara-saudara yang lain juga beda. Begitulah saudara dan saya. Apa yang dikatakan dalam kitab Maleakhi tadi, ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu jangan membuat kita jadi sombong. Tetapi membuat kita sadar bahwa engkau dan saya, anak-anak Tuhan, memang berbeda dengan orang dunia. Sehingga apa yang dikatakan dalam kitab Roma, ya, jangan sama dengan orang dunia. Karena itu mari saudaraku, selama waktu masih diberikan oleh Tuhan, semakin berusaha dengan sungguh-sungguh, kita hidup dan berjalan dalam firman. Karena itulah yang menentukan akhirnya. Karena yang menentukan itu akhirnya. Belajarlah dan mohonlah pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita benar-benar setia sampai akhir. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.